Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dewi Astuti selaku Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang IKNB OJK. Yang terhormat Ibu Melindawati. Yang terhormat Bapak dan Ibu narasumber dari PT Mandiri Indonesia, Bapak Ernawan Rahmat Salim Syah dan Bapak Handi Yunianto dan dari PT Mandiri Sekuritas. Dan dari Deloitte Indonesia, Bapak Dionysius Damianto dan Bapak Benadus Andrianto. Yang terhormat Bapak dan Ibu CFO, serta perwakilan bidang keuangan, pajak, dan investasi perusahaan anggota AJI. Selamat pagi dan selamat datang di acara CFO Forum kedua tahun 2023. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di acara pada hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi AJI kepada Bapak dan Ibu yang menyempatkan waktu untuk hadir pada siang hari ini. Izinkan saya Tanti untuk bisa memandu acara pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, sebelum mulai acara, perkenalkan saya untuk bisa membacakan agenda CFO Forum pada siang hari ini. Yang pertama akan ada sambutan dari Ibu Melindawati selaku Kepala Departemen Keuangan dan Permodalan AJI. Yang kedua, adanya pemaparan terkait perkembangan asuransi Indonesia yang akan disampaikan oleh Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang IKNB OJK oleh Ibu Dewi Astuti dan dimoderatori oleh Ibu Melindawati selaku Kepala Departemen Keuangan dan Permodalan sekaligus CFO Forum AJI. Yang ketiga, pemaparan kedua terkait investasi dengan topik 2023 IndoGB Market Outlook oleh Bapak Handi Yunianto dari PT Mandiri Sekuritas dan juga Portfolio Construction oleh Bapak Ernawan Rahmat Salim Syah dari PT Mandiri Manajemen Investasi yang akan dimoderatori oleh Bapak Ahmad Syukri selaku Kepala Departemen Investasi AAJI. Dilanjutkan dengan pemaparan sekaligus diskusi bertopik Tax Insight on IFRS 17 atau PSAK 74 Implementation oleh tim Deloitte Indonesia yang akan dibawakan oleh Bapak Dionysius Damianto dan Bapak Benadus Andrianto yang akan dimoderatori oleh Ibu Imelda Pusposari selaku Head WG Perpajakan AAJI. Baiklah Bapak dan Ibu, tanpa berlama lagi, kita akan mulai agenda pertama yaitu sambutan dari Ibu Melindawati selaku Kepala Departemen Keuangan dan Permodalan AJI. Pada Ibu Mei, kami persilakan. Terima kasih Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur atas rahmatnya yang diberikan sehingga kita punya kesempatan untuk kumpul dalam kegiatan CFO Forum yang kedua di kantor Manulife Indonesia. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyapa narasumber yang telah berkenan hadir pada acara CFO Forum AJI hari ini. Yang terhormat Ibu Dewi Astuti, siang Bu, Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang IKNB OJK, Bapak dan Ibu narasumber dari PT Mandiri Manajemen Indonesia, Bapak Ernawan dan Bapak Handi Yunianto dari PT Mandiri Sekuritas, dari Deloitte Indonesia, Bapak Dion dan Bapak Benadus Andrianto. Dan juga yang saya hormati rekan-rekan CFO dan praktisi keuangan di perusahaan asuransi jiwa dan reasuransi. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang senantiasa hadir dalam acara CFO Forum ini. Seperti yang dijelaskan oleh Tanti, acara hari ini mengangkat topik terkait rencana bisnis asuransi jiwa dan juga perkembangan asuransi yang dibawakan oleh Ibu Dewi, strategi investasi dan perpajakan untuk PSAK 74. Jadi ini merupakan kehormatan bagi kita bahwa Ibu Dewi Astuti dapat hadir bersama-sama dengan kami ya Bu. Jadi salam kenal Bu. Dan juga bisa sharing pandangan dari OJK seperti apa perkembangan bisnis asuransi jiwa dan harapannya terhadap kinerja industri asuransi jiwa di tahun 2023. Nggak berlama-lama lagi. Jadi untuk tidak berlama-lama lagi, kita bisa mulai acara ini. Semoga ini akan menjadi manfaat buat kita semua, sehingga kita bisa juga pergunakan untuk kegiatan kita. Begitu. Terima kasih teman-teman.
Semoga ini memberikan dampak positif bagi kemajuan industri asuransi jiwa Indonesia. Salam sehat, salam asuransi, mari berasuransi. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Ibu Mei. Baik Bapak dan Ibu sekalian, masuk pada sesi pemaparan pertama, yaitu terkait perkembangan asuransi Indonesia yang akan disampaikan oleh Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang IKNB OJK oleh Ibu Dewi Astuti dan dimoderasi oleh Ibu Melinda selaku Kepala Departemen Keuangan dan Permodalan AJI. Kepada Ibu Dewi dan Ibu Mei, persilakan. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Dewi untuk kesempatan Ibu bisa hadir pada hari ini. Ini resume singkat dari Bu Dewi. Bu Dewi sudah 13 tahun ya Bu ya, sebagai Kepala Grup Pengembangan, Pengawasan, dan juga Kepala Departemen Pengawasan di Bank Indonesia sempat dan juga di OJK. Jadi memang sangat berpengalaman baik dalam bank dan asuransi gitu. Oke Bu, saya persilakan Bu untuk membawa materinya. Ya, makasih Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas undangannya Bu Mei dan rekan-rekan dari AJI. Waktu dapat undangan ini saya bilang sama Pak Kurnia ya, saya bilang saya mau hadirin. Saya bilang pertama adalah tentu sekalian momennya untuk kenalan, karena kadang-kadang dalam forum-forum kalau di kantor kan tidak semuanya bisa ketemu yang benar-benar full ya. Pernah ketemu tapi waktu itu masih pakai Zoom ya. Mungkin waktu zaman saya di pengaturan sering ketemu dengan saya, terutama kalau waktu pembahasan PAID ya. Waktu pembahasan PAID mungkin sering ketemu waktu itu. Agak Spartan itu pembahasannya kan 2002 ya, 2002. Keluarnya pun 2002 kan, tapi pembahasannya cukup intens ya zaman dengan Pak Anies. Jadi di IKNB ini saya di pengawasan mungkin muka baru ya, tapi di IKNB-nya saya muka lama, karena saya sebelumnya sempat di pengaturan perizinan ya, jadi sempat di situ kurang lebih hampir 2 tahun di situ, baru saya pindah ke pengawasan. Namun sebelumnya saya 24 tahun di perbankan. Saya di pengawasan bank, pengawasan pemeriksaan dan lain sebagainya sebelumnya di Bank Indonesia. Jadi pertama kali masuk ke asuransi tentu dunia baru bagi saya. Tetapi saya melihat nggak jauh-jauh beda juga kalau namanya sektor jasa keuangan. Benang merahnya ada, beda gaya main saja. Jadi beda gaya main antara bank dengan insurance, tapi pada prinsipnya sama-sama funding, sama-sama mengelola dana, sama-sama nanti mempunyai kewajiban kepada si pemilik dana, tetapi apa yang dikontribusikan itu berbeda, cuma itu aja. Tetapi tanggung jawab untuk dapat mengelola dana itu tetap sama. Jadi kalau kita ngelihat kepada asuransi jiwa, kembali lagi pada, oh ya saya juga ini sekalian saya perkenalkan, mungkin tak perlu diperkenalkan kan, mungkin Pak Kurnia lebih terkenal gitu. Dengan didampingi oleh Pak Kurnia. Pak Kurnia ini adalah kalau sekarang pengawas, dulu pengawas asuransi jiwa ya, karena dulu tidak ada pemisahan. Nah seiring dengan adanya reorganisasi di OJK, kita pun membagi pengawas itu menjadi 2. Ada pengawas asuransi umum dan ada pengawas asuransi jiwa. Karena memang secara mazhabnya di Indonesia membedakan antara umum dan jiwa. Di beberapa negara lain tidak terlalu dibedakan. Nah, ini adalah pilihan daripada mazhab yang kita pakai pada saat kita mengembangkan suatu sektor. Sama seperti waktu kita mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Pilihan kita, mazhab yang kita anut, apakah kita mengacu ke Timur Tengah, apakah kita mengacu kepada Malaysia. Itu sebenarnya. Nah kita kebenaran mengkombinasikan 2 hal itu. Tidak seketat apa yang ada di Timur Tengah, tetapi tidak selos apa yang ada di Malaysia. Itu sebenarnya. Sama seperti yang ada di pendekatan asuransi, tentu pilihan untuk mengembangkan sesuatu itu tergantung daripada kecocokan daripada
suatu kebutuhan masyarakat dan kesiapan daripada masyarakat. Jadi itu pilihan. Nah, di sini kami menyesuaikan di dalam OJK-nya setelah reoknya di OJK tahun ini juga ya Pak Gur ya. Sehingga ada pengawas asuransi umum dan ada pengawas asuransi jiwa. Dan kebenaran asuransi umum itu playernya lebih banyak. Jumlah pelaku asuransi umum itu 80 lah mungkin ya, 80-an sekitar ya. Termasuk juga reasnya. Sedangkan untuk asuransi jiwa itu kurang lebih 50-an. Jadi relatif sedikit. Kemudian yang syariah kita punya kurang lebih itu yang full pledge itu 15, tetapi kurang lebih 15, sedangkan yang uusnya kurang lebih mungkin 20-an lebih. Nah, jadi kalau umpamanya semuanya itu bisa spin off, bisa dibayangkan itu banyaknya. Padahal kuenya kan cuma segitu-gitu aja kan. Itu juga menjadi suatu pemikiran yang harus kita pikirkan ke depan. Berapa player yang cukup untuk berada di dalam industri ini. Itu poin paling penting. Yang kedua juga kita ingin tentu meningkatkan market share kita. Karena kita tahu bahwa asuransi ini masih sangat kecil sekali market share-nya. Padahal kalau kita berbicara tentang mimpi kita dan arahnya kita sebagai negara yang sudah masuk G20, maka tentu ke depan kan kita harus visinya 2030-2045 adalah menjadi negara maju. Maka pertama kali kebutuhan seseorang pada saat dia itu masuk ke suatu negara maju, apa yang dibutuhkan? Asuransi. Saya nggak akan cari bank, mau buka rekening bank. Bener nggak? Setiap orang yang masuk ke suatu negara itu dia cari apa? Insurance. Karena itulah yang akan menjadi penopang dia, kebutuhan utama dia. Nah, kita harusnya bisa masuk ke arah sana. Bagaimana asuransi ini menjadi sesuatu kebutuhan daripada masyarakat. Kalau sekarang kita berbicara asuransi, orang berpikir mungkin nggak primer need, nggak secondary need, mungkin third, mungkin fourth, mungkin kita nggak tahu lah. Artinya orang berpikir tidak hanya terkait dengan kapasitas atau kemampuan finansial, tetapi cara berpikir pun belum tentu mereka berpikir bahwa insurance itu perlu. Nah, ini tantangan kita bersama. Yang lain juga adalah PR kita akhir-akhir ini. Tentu Bapak Ibu sekalian tahu ya bagaimana isu perlindungan konsumen itu menjadi isu yang sangat mendominasi, menjadikan kita menjadi top lah ya. Menjadikan ramenya itu menjadikan kita jadi top. Nah, itu menjadi sesuatu yang ya kontraproduktif bagi kita. Di lain sisi kita ingin meningkatkan market share kita, bagaimana mengajak masyarakat untuk percaya asuransi, tapi di lain sisi banyak sekali PR-PR yang harus kita selesaikan. Salah satu mungkin yang paling penting itu adalah yang saya lihat dan saya rasakan adalah bahwa kalau kita berbicara mengenai bisnis yang mengandalkan kepercayaan itu apa? Insurance. Anda bayar polis, Anda dapat apa? Benar nggak? Nggak dapat apa-apa. Saya naruh duit di deposito, saya dapat bunga dong pasti. Benar nggak? Kemudian yang lain lagi, asuransi ini belum punya penjamin polis, benar nggak? Jadi bagaimana orang-orang yang sekarang ini sudah punya asuransi? Itu orang-orang yang hebat. Kenapa? Dia percaya sama Bapak Ibu sekalian. Terutama yang asuransi jangka panjang. Dia percaya bahwa itu akan ada dan bisa dia peroleh. Coba kita bayangkan kalau mereka nggak percaya Bapak Ibu sekalian. Saya beli polis asuransi jiwa umpamanya 10 tahun ke depan. Tidak ada penjamin polis. 10 tahun ke depan ini perusahaan kira-kira ada apa enggak sih? Tidak ada yang memberikan garansi. Benar nggak? Kalau untuk mungkin yang perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang sudah mungkin dari luarnya sudah ada GV dan lain sebagainya, mungkin orang masih bisa. Tapi bagaimana dengan yang lokal? Apakah itu salah? Enggak. Benar nggak? Itu natural. Nah, hal-hal seperti itulah sebenarnya yang menjadi PR kita juga. Bagaimana penjaminan polis ini menjadi keniscayaan kebutuhan yang harus ada. Dan alhamdulillah ya, kemarin dengan Undang-Undang P2SK sudah diputuskan 2028 penjaminan polis itu sudah harus berdiri. Walaupun waktu pembahasan ditawar untuk lebih cepat itu sudah luar biasa, tapi tetap akhirnya kalimat yang muncul
Bukan paling lambat, Pak. At the point itu 2028. Kalau paling lambat artinya bisa mungkin maju. Karena mereka memang nggak pengen maju. Jadi kalimatnya itu at the point, maksudnya 2028 gitu loh. Karena kalau kalimatnya ditulis paling lambat, ya bisa 2 tahun kalau sudah ready. Kenapa harus nunggu 5 tahun dan sebagainya. Tapi memang mereka menginginkan untuk dapat melaksanakan fungsi itu di 2028. Nah, jadi itu suatu yang kabar baik dan bagus untuk kita sebagai bagian daripada pelaku di sini. Kemudian kembali kepada tayangan yang saya sampaikan ya. Jadi kalau melihat daripada asuransi jiwa ini kita optimis. Jadi kita pernah mengalami masa sulit pada saat pandemi, kemudian meledak juga kasusnya pada saat pandemi, khususnya PAID ya, di mana PAID itu adalah majority domainnya asuransi jiwa. Artinya kita harus akui bahwa salah satunya itu adalah mungkin lambatnya regulator untuk mengatur bisnis ini. Kalau kalimat saya seperti itu. Kenapa? Bisnis ini sudah ada dari 2006 ya. 2006. Bisnis ini sudah ada dari 2006. Aturannya pun masih minimalis kan, zamannya Bapak PMLK ya kalau saya nggak salah. Padahal mereka udah melaju pesat dan sudah berkembang. Dan pecah telurnya kan pada saat kemarin di krisis ya, kebenaran 2020 ya. Artinya pada saat memang kondisi pandemi, banyak hal keterbatasan sehingga hal-hal yang mungkin bisa lebih cepat kita atasi menjadi tidak cepat bisa kita atasi dari segi pengaduan, respon kepada nasabah, sehingga itu jadi menggulung menurut saya. Nah, apa yang dilakukan oleh OJK terkait dengan kemarin keluarnya PAID itu sebenarnya kalau kita berbicara dalam konteks regulasi umum itu tuh strong. Tapi kalau kita berbicara mengenai kondisi, kita harus bergerak cepat dan menyelamatkan untuk yang lebih besar lagi, itulah yang paling pas. Sebenarnya kalimatnya di situ. Apakah itu akan tetap? Ya harusnya enggak. Harusnya kalau kondisinya menjadi lebih baik, beberapa pembatasan-pembatasan yang harusnya terlalu ketat, itu sebenarnya harusnya bisa menjadi jauh lebih baik. Tetapi aturan-aturan yang mengatur mengenai bagaimana perlindungan konsumen harus dijalankan, bagaimana kenyamanan dari pemegang polis dan keyakinan mereka untuk dapat menerima transparansi daripada informasi itu tetap harus dijalankan. Tetapi ada batasan-batasan mengenai bagaimana penempatan dan lain sebagainya. Itu harusnya ruang itu bisa terbuka. Tergantung dengan strategi investasi dan risk appetite daripada masing-masing nasabah. Harusnya seperti itu. Tetapi yang harus diyakinkan adalah bahwa nasabah yang kita sasar itu nasabah yang mempunyai profil yang cocok. Jadi jangan sampai pekerjaannya itu tidak menggambarkan kemampuan dia untuk dapat memiliki produk tersebut. Kemarin itu kan salah satunya ketidakcocokan profil daripada pemilik daripada produk tersebut. Itu. Kemudian kalau kita lihat daripada asuransi jiwa ini secara year on year ya Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa relatively memang terjadi penurunan. Tetapi kalau kita ngelihat kepada jadi ini adalah saya mencoba menyampaikan ya beberapa slide. Di slide ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya tanpa saya perlu bacakan. Pada prinsipnya di sini saya ingin menyampaikan bahwa aset kita, aset asuransi jiwa khususnya itu masih didominasi yang konvensional. Jadi di mana di sini yang konvensional itu adalah 590,3 triliun. Aset syariahnya cuma 35,35. Apa artinya? Kita masih punya PR Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan syariah untuk di jiwa. Kenapa? Karena dengan melihat majority masyarakat muslim itu harusnya market. Artinya itu bisa digarap. Jadi artinya bagaimana kita untuk dapat memajukan bisnis asuransi jiwa ini yang syariah itu secepat dengan yang konvensional. Nah itu nanti kita berbicara di belakang mengenai strategi ya. Kemudian kalau untuk asuransi umum ya mungkin ini adalah sebagai bayangan aja. Dia hanya separuh daripada asetnya asuransi jiwa Bapak Ibu sekalian.
Kemudian ini juga dipaparkan ada asuransi yang terkait dengan asuransi sosial ya, yang kalau untuk ASN, TNI, Polri itu kan ada Taspen, kemudian ada ASAPRI ya, itu memang terbatas. Kemudian di sini kalau kita ngelihat ini bisnisnya sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa asuransi jiwa ini konvensional itu 39,73, ini untuk 2023 saja ya. Ini untuk data 2023 ya Pak Kurnia ya. Hanya 2023 saja datanya. Kemudian kalau kita ngelihat kepada untuk data jumlah investasi pada asuransi konvensional, di sini kita lihat ada 664,6, meningkat year to date-nya dari posisi Desember 2022. Apa artinya? Ini sesuatu yang sangat menggembirakan ya. Kalau kita ngomong tentang terkait dengan jumlah investasi yang dapat dilakukan, harusnya berkorelasi dengan jumlah premi yang bisa kita kolek. Karena sumber untuk kita menginvestasikan itu ada dua. Sumber premi yang kita terima plus modal. Kan dua itu teman. Karena asuransi nggak boleh ngutang kan. Nah bedanya dengan bank, kalau bank boleh ngutang. Nah ngutangnya cuma boleh kepada pemegang polis, kalau asuransi bedanya di situ. Nah jadi sumber uangnya dari mana? Iya dari modal dan dari premi. Jadi kalau umpamanya investasi ini meningkat, itu menunjukkan harapan. Berarti sebenarnya bagaimana sekarang ini kondisi tertekan yang kemarin sebelumnya 2020, 2021, di 2022 ini sudah mengalami recovery. Ini datanya. Kemudian kalau kita ngelihat per Maret 2023 investasi asuransi jiwa itu turun secara mantuman ya. Ini kalau kita berbicara mantuman dari Februari ke Maret. Nah sekarang pertanyaannya kalau mantuman itu kan ada apa? Kalau investasi itu turun, apakah banyak pencairan atau banyak yang jatuh tempo yang tidak diiringi dengan pemasukan premi yang baru? Itu kan kalau kita melihat kepada data. Ini adalah data yang disajikan untuk di financial highlight. Ya. Sekarang fokus kita ngelihat kepada Bapak Ibu sekalian kepada pendapatan. Kalau kita ngelihat kepada pendapatan premi ya, yang tercatat itu ada 39,73 triliun. Itu adalah posisi 2023 ya, Maret datanya. Di sini kita lihat ini masih mengalami penurunan secara year on year. Jadi artinya secara bisnis asuransi jiwa itu belum rebound. Artinya masih banyak sekali tantangan yang harus kita lakukan terkait dengan bagaimana ID itu salah satu sebagai penyumbang keuntungan terbesar selama ini yang harus bisa melakukan perubahan untuk masuk ke lini bisnis yang lain. Kenapa? Tentu kita tidak bisa berharap bahwa pagi akan tumbuh seperti sebelum adanya aturan yang baru itu. Itu rasa-rasanya tidak akan terjadi lagi sebesar saat itu. Kenapa? Karena ini membuka semua orang untuk membeli apa yang dia paham. Harapan kita dengan dia membeli apa yang dia paham, di belakang hari tidak terlalu banyak nanti isu perlindungan konsumen, komplain-komplain yang tentu Bapak Ibu sendiri yang tentu akan direpotkan, dan itu adalah sesuatu yang akan mendistrap bisnis kita sendiri. Jadi kayak orang tarik pucu-pucu, kita sudah maju 2 langkah, mundurnya mending 1 langkah, masih untung kalau mundur 1 langkah kan, berarti kita masih berjalan ke depan 1 langkah. Yang ada itu kita maju 2 langkah, mundurnya 3 langkah. Ini yang terjadi sebenarnya kan dengan kasus ini. Nah, tetapi sekarang ini adalah bagaimana mencari titik equilibrium baru yang saya lihat. Apa dampaknya dengan adanya titik equilibrium baru ini? Teman-teman menjadi jauh lebih kreatif untuk mencari lini-lini mana yang kira-kira memang itu sangat diperlukan, dan mencoba strategi bagaimana itu menjadi masyarakat itu membeli produk tersebut dan memang mau. Itu sangat pelajaran. Dan banyak sekali terutama untuk lini-lini kesehatan, lini-lini jiwa. Nah, apakah pagi itu menjadi nggak ada yang beli? Pasti ada yang beli Bapak Ibu sekalian. Kalau menurut saya produk itu adalah produk yang orang memang pengen asuransi, tapi duitnya nggak pengen hilang 100% Bapak Ibu. Itulah jenis orang yang akan beli pagi.
Jadi dia adalah insurance minded sebenarnya, bukan investment minded, atau kombinasi dua-duanya lah. Karena kalau dia investment minded, nggak ada insurance mindednya, ngapain saya ke asuransi? Return langsung saya main di investasi jauh lebih besar. Tetapi karena dia itu pengen asuransi, tapi duitnya nggak pengen hilang 100%, maka dia masuk ke FID. Nah, menurut saya itulah marketnya Bapak Ibu sekalian. Nah, segmen market itu di siapa? Ya tentu kita bisa petakan profil nasabahnya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya, bahwa kita itu tetap punya harapan untuk mengembangkan bisnis ini. Tetapi tentu menjadi lebih baik, lebih govern, karena yang kita sasar sustainable. Larinya kan ke sana gitu. Kita tidak ingin kita besar, kita cepat, tetapi sebenarnya kita kropos. Nah, kalau saya boleh mengatakan, kalau perbankan pernah mengalami krisis yang 97-98. Asuransi sih nggak pernah disebut krisis. Tetapi beberapa siklus yang terjadi dalam tanda kutip, kita udah mengalami goncangan. Tapi goncangan itu hebatnya kan tidak ada turun tangan dari negara kan. Kalau perbankan kan negara harus turun kan. Kebenaran waktu 97-98 saya masih di perbankan dan saya pernah di BPPR juga. Artinya dari kondisi bagaimana krisis itu terjadi, kemudian kita semua masuk ke BPPR, kemudian kita juga menjadi mengawalnya di BPPR. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kondisi yang terjadi saat itu. Nah, jadi sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa krisis yang terjadi di asuransi atau kondisi-kondisi sekarang turbulence yang di asuransi itu memang adalah sesuatu siklus sebenarnya yang normal. Cuman bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menjadi recovery, itu yang menjadi lebih penting. Kemudian di sini kita dilihat ke premi dan klaim untuk ini usaha perusahaan asuransi jiwa. Oh, kita berapa menit ya, Bu? Ya, saya 1 jam dalam Q&A. Oh, 1 jam kok. Oh, jangan belum. Oke, ya saya nggak ngomong tentang inilah ya, data ya, Bapak Ibu bisa lihat lah ya. Kemudian saya langsung masuk kepada mungkin slide di berikutnya ya kalau data. Oke, ini mengenai fokus utama rencana bisnis. Oke. Kemudian di sini rencana bisnis. Rencana bisnis Bapak Ibu sekalian kan sudah menyampaikan kepada OJK itu paling lambat November 2022. Kalau nanti ke depan untuk 2022 untuk 2023. Kenapa itu harus masuk? Artinya kita biar bisa tahu seperti apa sih ke depannya dan bagaimana strateginya dan bagaimana apa yang Bapak Ibu mimpikan itu kira-kira realistis atau tidak realistis. Namanya orang mimpi kan boleh-boleh aja ya. Tetapi mimpi itu kan harus didukung juga dengan upaya yang dilakukan. Jadi sebenarnya tujuan kami adalah pada saat kami meminta revisi ini, kami ingin memastikan bahwa apa yang Bapak Ibu tulis itu dapat dilakukan dengan baik tanpa menyebabkan kondisi-kondisi yang tidak sesuai. Itu sebenarnya poin paling penting. Dengan tentu mempertimbangkan makroekonomi, dengan mempertimbangkan kapasitas dari masing-masing perusahaan, itu menjadi penting. Ada juga yang umpamanya, tapi kadang-kadang yang namanya manajemen, menuliskan di Renbis itu ada yang kerendahan, ada yang ketinggian. Kalau yang kerendahan itu ibaratnya tanpa effort juga dia pasti tercapai kan? Nah itu biasanya kita minta koreksi. Kalau dulu sebelumnya dia misalnya sudah growth-nya sudah bagus, kok tiba-tiba tahun ini dia minta rendah? Nah, kita tanya, ada rata-rata growth aja segini, kenapa? Ada penyebabnya apa? Atau sebaliknya, biasanya juga kecil banget, tapi kok tiba-tiba pengen tinggi? Effort apa yang dilakukan? Segmen apa yang kira-kira Bapak Ibu akan lakukan? Nah hal ini menjadi ajang untuk didiskusikan beserta pengawasnya. Nah kemudian kalau kita ngelihat sendiri di sini pada saat di Renbis ini, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa ada beberapa isu yang kami lihat di Renbis 2022. Salah satunya tentu isu mengenai STOJK PAID. Artinya karena kan di Maret kemarin kan penyesuaian kan. Artinya Bapak Ibu apakah masih ingin menjual PAID, infrastruktur apa yang harus Bapak Ibu siapkan, bagaimana strateginya, dan kemudian berapa besar
rencana bisnisnya, kemudian seperti apa untuk shiftingnya kalau umpamanya akan masuk kepada lini-lini yang lain. Kemudian isu yang lain tentu implementasi FRS 17 atau PSAK 74. Tentu Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Sebenarnya migrasi daripada PSAK 74 ini hampir sama dengan pada waktu perbankan dari PSAK 71 masuk ke PSAK 50 atau PSAK 55. 50-55 ke 71. Enggak, pertama itu 31 dulu. Jadi 31 masuk ke 50-55, 55 masuk ke 71. Nah, jadi ada step yang sangat jelas. Nah, kita loncat, Bapak Ibu sekalian. Kita loncat. Kita 71 belum kan? Kita belum, barengan sama 74. Bisa dibayangkan itu proses Bapak Ibu harus belajarnya maksud saya. Jadi proses belajarnya itu tidak bertahap ini. Ini sekali kebut semalam itu kalau mahasiswa itu. SKS-nya sekali kebut semalam. Jadi ini yang Bapak Ibu harus persiapkan dengan baik. Tentu kami juga akan mengawal Bapak Ibu sekalian dan juga bersama-sama karena ini menjadi PR kita bersama. Nah, di dalam range-nya Bapak Ibu itu harus kelihatan. Harus mulai ada tahapan-tahapan untuk mengimplementasikan itu secara real dan konkret. Termasuk juga kalau umpamanya dibutuhkan investasi untuk IT. Maka itu harus diperhitungkan. Karena kita tahu bahwa yang namanya IT itu kan penyusutannya nggak akan lebih dari 5 tahun Bapak Ibu. Maka pasti itu akan sangat mempengaruhi performance dalam laporan keuangan Bapak Ibu pada saat di lain sisi cost-nya membengkak kalau tidak diikuti dengan kinerja yang baik dari segi bisnis. Jadi itu pasti akan sangat menekan ya. Kemudian SDM yang berkualitas. Kita tahu bahwa pada saat di aturannya OJK ya, kita kan mengatur mengenai minimal 2,5% ya untuk biaya pendidikan. 2,5% atau 5%? 5%. Kemudian zamannya pandemi kan diberikan relaksasi ya, jadi 2,5%. 5% itu nggak gede, kurang. Benar. Tapi banyak yang belum mampu untuk mengoptimalkan 5% itu. Artinya PR lagi Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita di sini mempunyai tantangan untuk dapat menciptakan orang-orang yang mampu dan kuat untuk dapat mengikuti perkembangan bisnis ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa bisnis asuransi ini bisnis kelas 2. Kalau saya melihat bahwa bisnis asuransi itu justru membutuhkan keribetan yang lebih banyak dibandingin bisnis perbankan. Terutama pada saat Bapak Ibu masuk kepada untuk mengimplementasikan PSAK 74-nya. Bapak Ibu harus benar-benar harus dibantu dengan sistem yang bagus karena semuanya dalam modeling. Dan itu nggak akan Bapak Ibu bisa lakukan secara manual. Ya kan? Jadi investasi di IT itu menjadi penting, investasi di orang itu menjadi penting. Termasuk juga orang di situ adalah untuk kita membangun bagaimana mereka bisa berkesinambungan mengikuti perkembangan bisnis. Kemudian juga inovasi produk sesuai kebutuhan masyarakat. Tentu ya, kami menginginkan kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa Bapak Ibu ingin tumbuh sekian, tentu kan produk yang dijual produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada saat produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita juga harus melihat seperti apa produknya, kepada siapa produk itu dijual, bagaimana strateginya. Karena untuk perusahaan asuransi ini, untuk pemasarannya itu tidak seperti kalau di bank. Pemasaran kalau di bank jelas pegawai bank yang melakukan, benar nggak? Dan mereka tidak perlu memproklamasikan terlalu banyak menghubungi kepada publik karena udah jelas. Kalau untuk segi dana pihak ketiganya, kalau untuk kredit udah jelas nggak perlu dipublikasikan, orang pengen pinjem kok didatengin gitu loh. Jadi, nah sekarang kita produk ini kita kan funding nih sebenarnya. Kalau kita lihat rumahnya bank, bagaimana orang-orang itu mau naruh duitnya, mau beli produk kita? Tentu produk-produk yang memang mereka perlukan. Di lain sisi tantangannya, kita harus berpikir secara kemampuan pendapatan masyarakat kita masih banyak yang belum bagus. Selain itu juga walaupun juga yang sudah mampu belum tentu insurance minded Bapak Ibu.
Ya saya nggak usah jauh-jauh lah, saya aja lah nggak usah berpikiran jauh-jauh. Nah saya yakin mungkin Bapak Ibu sekalian yang bekerja di perusahaan asuransi belum tentu juga punya insuransi. Loh, that's the fact. Karena apa? Karena kadang-kadang kita itu masyarakatnya nerimo orang Indonesia itu, bener nggak? Ya, what will be lah, gitu loh. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri lah bagi kita. Bagaimana kita juga mempunyai tanggung jawab untuk meliterate. Di lain sisi, kalau dia sudah terliterasi dengan baik, kita juga harus tercermin dengan kinerja kita. Mbok ya kalau klaim gampang gitu loh. Bener nggak? Loh, kalau giliran klaim kok susah gitu loh. Kok jadi seolah-olah seleksi resiko. Nah, padahal seleksi risiko itu udah selesai pada saat di depan. Sedangkan di belakang itu kan sebenarnya kita lakukan lebih meyakini informasi yang dia sampaikan, kebenarannya. Nggak lagi melihat mengorek-ngorek ke belakang. Yang dulu sebelum polis terbit itu harusnya dikorek-korek gitu loh. Nah, hal-hal ini menjadi PR kita bersama di perusahaan asuransi. Gitu loh. Ini berat Pak tantangannya Pak, jujur aja Pak. Saya sebagai orang perbankan masuk ke asuransi. Nah sekarang saya lihat banyak sekali ya orang-orang perbankan udah masuk di asuransi ya. Saya lihat banyak sekali. Nah saya banyak ketemu dengan teman-teman saya. Nah apa artinya? Artinya inilah yang harus kita perbaiki. Proses bisnis di kita harus kita perbaiki. Karena hasil kemarin tuh survei literacy ya tahun 2022 itu menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di perbankan, inklusi itu lebih tinggi daripada literasi. Jadi banyak orang punya produknya sebenarnya nggak paham. Punya dulu. Kenapa punya dulu? Mungkin persyaratan. Misalnya driver Gojek, driver Grab, kan harus punya rekening. Tanpa dia perlu paham lah apa itu giro, apa itu tabungan, apa itu deposito, bedanya. Nggak perlu lah dia paham. Tapi yang dia paham, dia harus punya rekening. Ya bukalah rekening itu. Jadi kalau kita ngelihat datanya perbankan antara inklusi sama literasi berbeda. Nah kalau kita ngelihat insurance antik, literasinya bagus lebih besar, inklusinya yang lebih kecil. Jadi banyak orang sudah paham, sudah terliterate, tapi jadi takut punya produknya. Nah jadi takut itu bisa karena dia tidak melihat sesuatu antara yang kenyataan dengan apa yang akan terjadi. Atau bisa juga secara kapasitas, kemampuan. Karena kan orang kalau berbicara asuransi itu harus ada uangnya yang lebih dari awal. Nah, harusnya mindsetnya itu sama dengan kalau kita nabung di bank. Bahwa punya asuransi itu investasi kita. Untuk menjamin kita menjadi lebih produktif, untuk menjamin kita menjadi lebih nyaman, nggak takut dengan segala apa kejadian di depan, karena sudah kita cover. Nah, jadi ini hal-hal yang mungkin menjadi PR ya bagi kita semua. Inovasi produk di sini termasuk di dalamnya adalah kita harus memperbaiki bisnis proses di kita. Jadi kalau saya diajarin sama Pak Paul ya, Atmos Good Fit katanya ya. Jadi kalau bahasa di linglung, my word is my bond. Jadi kalau orang di linglung ngomong dan dia bidding, misalnya buy and sell, ya udah makan gitu loh. Itulah sebenarnya insurance. Jadi nggak boleh salah satu lebih jujur, salah satunya nggak jujur gitu. Jadi ini benar-benar balance ya. Jadi kalau saya mengatakan sangat syariah asuransi ini Pak, sangat syariah. Kenapa saya bilang syariah? Salah satunya itu tercermin pada saat Anda berkontrak dengan Reas. Pada saat di Reas kan kita risiko kan kita ada bagian yang di cover sama Reas kan. Tapi umpamanya terjadi klaim, kan Anda nggak bisa mengatakan tunggu Reas bayar saya dulu ya, baru saya bayar. Nggak boleh kan? Nah, itu syariah artinya. Jadi satu transaksi itu harus certain. Satu transaksi itu harus pasti. Jadi masyarakat itu atau pemegang polis itu, ya kepada siapa dia nagih. Nggak boleh kita lempar dia ke yang lain gitu loh. Itu urusan Anda dengan Reas kalau umpamanya Anda belum dibayar sama Reas. Tapi tanggung jawab Anda selesaikan gitu loh.
Yang kayak gini ini adalah bagaimana kondak itu harus berjalan. Nah, itu adalah bagian daripada bagaimana menciptakan rasa trust bahwa orang percaya bahwa asuransi ini memang adalah bagian daripada yang harus saya miliki karena ini adalah mengamankan saya, mengamankan hidup. Kemudian pengembangan ekosistem digital untuk menjangkau seluruh masyarakat. Ya ini harus suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus berubah. Apalagi menghadapi anak Z sekarang. Ya, saya juga bukan anak Z ya, tapi saya juga nggak pernah lagi ke bank ya, nggak pernah lagi ngeprint. Kecuali ngeprint itu kalau kita mau bikin visa, kalau untuk sampai akhir bulan masih oke lah, kan bisa pakai dari e-banking kita bisa. Tapi untuk bulan berjalan kan nggak bisa keluar kan, suka atau tidak suka jadi ke bank kan, cuma untuk urus visa doang. Tapi di luar daripada kebutuhan itu kita udah nggak perlu. Kemudian bagaimana kalau kita mau minta kredit, mau minta apa untuk komunikasi awal, itu pun sudah sangat dimudahkan. Jadi suka atau tidak suka, maka ekosistem digital itu harus diciptakan. Jadi ini juga merupakan tantangan, kembali lagi investasinya harus dilakukan. Nah, isu yang terakhir spin-off. Nah, secara Undang-Undang P2SK itu sudah disebutkan Bapak Ibu bahwa POJK mengenai spin-off ini harus keluar bulan depan. Bulan depan itu dia harus keluar bulan depan. Nah, salah satu di dalam POJK itu sebelum keluar itu dikonsultasikan bahasanya itu di P2SK itu dengan DPR. Nah ini sekarang lagi berproses dan tantangan kita adalah bagaimana seperti tadi saya sampaikan kepada Bu Mei ya, pilihan untuk mana yang lebih ideal, tidak spin off atau spin off itu sebenarnya nggak ada yang lebih ideal, itu pilihan. Dan pilihan politik di dalam Undang-Undang P2SK sudah mengatakan wajib spin off. Kan kalau kita ngomong undang-undang itu produk politik kan, undang-undang itu sudah diketok dan mengatakan bahwa wajib spin off. Tapi kalau kita melihat kepada naskah akademis waktu awal kenapa itu wajib spin off, karena memang diharapkan bahwa bisnis itu akan lebih jauh lebih berkembang dan lebih comply terhadap aturannya kalau umpamanya dia dalam satu rumah yang benar-benar full fledged. Sebenarnya itu kiblatnya pada waktu itu dibangun. Kalau asuransi itu kan waktu itu niru perbankan, karena perbankan itu undang-undang perbankan syariah mengatakan wajib spin off itu 2023. Asuransi kan ditambah setahun kan jadi 2024 di undang-undangnya 40 tahun 2014. Nah, asuransi syariah itu kenapa mewajibkan spin off? Itu acuannya itu Malaysia, Bapak Ibu. Karena Malaysia itu mengkiblatkan diri spin off itu adalah dalam masa infant industry. Jadi dalam rangka untuk menarik supaya banyak pelaku, tapi at the end of the day dia harus menjadi full fledged. Itulah yang diadopsi sebenarnya pada waktu undang-undang itu dilahirkan. Dan dengan melihat bahwa tidak hanya Malaysia tapi Timur Tengah dan lain sebagainya seperti itu. Tidak ada yang forever Windows. Itu sebenarnya. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka akan ada banyak sekali asuransi-asuransi syariah yang sekarang ini berbentuk UUS yang harus melakukan penyesuaian. Dan aturannya di dalam spin-off itu, di dalam rencana bisnis Bapak Ibu itu harus sudah dapat dimasukkan. Karena batas waktunya itu sampai dengan hari ini draftnya masih menyebutkan batasnya 2026. Jadi parameternya ada dua, adalah parameternya itu 50% dari total aset. Jadi kalau total asetnya UUS itu sudah mencapai 50% dari total asetnya hidup, maka dia wajib spin off dan rasa-rasanya belum ada ya yang sampai mencapai 50% ya. Dan rasa-rasanya tanpa disuruh pun kalau sudah mencapai 50% udah ribet kalau nggak keluar karena akan susah. Yang kedua adalah ini dan ya persyaratannya. Yang kedua adalah terkait dengan ekuitas. Jadi at the end of the day kemungkinan semuanya itu akan bareng-bareng di 2026 spin off. Nah 2026 itu cepat. Artinya di dalam nanti renbisnya Bapak Ibu, khususnya renbis 2023 yang disampaikan untuk 2024 harus sudah konkret untuk menyebutkan bagaimana tahapan-tahapan, apakah akan spin off-nya itu mempunyai full pledge-nya syariah
ataukah kita akan sell portfolio, atau kita akan merger, atau dan lain sebagainya. Karena prinsipnya tidak semuanya akan bisa jadi semuanya punya untuk full place. Mungkin itu ya. Selanjutnya mungkin ini adalah isu-isu industri syariah ya. Kalau isu-isu ini Bapak Ibu sekalian tentu kita udah sama-sama pahami lah kalau ngomong isu ya. Bagaimana akhir-akhir ini kita begitu banyak mengalami permasalahan, terutama dari segi aspek operasional. Jadi kalau kita lihat aspek operasional, salah satu isu yang saya sorotin Bapak Ibu nih adalah saya mengatakan ada beberapa perusahaan asuransi, terutama GV ya. Kok komisarisnya banyak kan dibandingin direksinya? Saya bilang, waduh, pengawasnya lebih banyak daripada yang kerja. Jadi mungkin akan ada aturan yang membatasi itu. Ya komisaris yang ya sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah direksi dong. Dan itu di perbankan berlaku seperti itu. Karena itu common dong. Bener nggak? Kan yang kerja direksi kan? Yang kerja di depan. Komisaris juga kerja, tapi di layer kedua gitu loh. Iya kan? Nah jadi itu salah satunya juga yang kita lihat. Artinya bagaimana kita ingin bahwa bisnis ini efisien. Jadi bisnis ini menghasilkan pertumbuhan yang baik dan sustain. Dan itu perlu. Saya belum pernah tapi ya dengar kajian ya. Kalau di perbankan kan kita udah sering. Yield tertinggi itu adalah Indonesia. NIM tertinggi, benar nggak? Juga banyak sekali orang yang sangat bahagia kalau menjadi pemegang saham di bank Indonesia. Asing. Kenapa? Karena NIM tertinggi itu ada di kita. Saya belum pernah, saya nggak tahu kalau di asuransi. Belum pernah saya ngelihat pemetaannya dan perbandingan informasi itu. Minimal saya ya, saya nggak tahu kalau Pak Kurnia. Artinya apakah pernah kita melakukan kajian atau perbandingan seperti itu. Tetapi seharusnya menurut saya 11-12 lah Pak. Harusnya 11-12. Tapi bedanya kalau di perbankan nggak ada batasan yang sangat saklek dengan kepemilikan asing. Batasannya perbankan itu 99,99%. Kalau di industri asuransi, undang-undang udah mengatur ya 80-20. Di lain sisi itu kadang-kadang menjadi kendala juga Bapak Ibu sekalian. Karena cari lokal 20 bukan suatu pekerjaan yang gampang kan. Benar gak? Bagaimana waktu konsolidasi kita perbankan dulu? Kalau asing mau masuk, kita bilang beli 2 nanti merger. Bagaimana suatu konsolidasi itu bisa terjadi? Tapi kita ada aturan kalau di asuransi yang membatasi ya, artinya begitupun kalau mau menjadi pemilik asuransi di Indonesia, dia terbatasi 80-20, kemudian kalau enggak dia juga harus punya ya di asuransi bisnis yang sejenis. Nah, semangatnya sangat baik, artinya supaya ada transfer knowledge dan juga bagian daripada mitigasi risiko kalau dia umpamanya pelaku. Itu menurut saya jauh lebih baik itu daripada di perbankan. Perbankan nggak ada batasan itu. Tetapi perbankan udah belajar pada saat mengalami krisis. Jadi bagian-bagian itu yang menyebabkan proses pembelajarannya. Kemudian juga ini, kualitas hasil pengawasan komisaris dan laporan evaluasi rencana bisnis. Ini juga kami melihat, saya bilang ke teman-teman, ini kalau saya baca laporannya, saya tuh geli. Ini apa sih yang dilaporin? Atau karena nggak ada standar. Minimal tuh ada poin-poin yang minimal harus ada di dalam laporan itu. Benar nggak? Nah, ya mungkin aturannya yang nggak detail. Tetapi bagi pengawas, saya baca laporan komisaris itu, ya tidak semua ya, artinya tergantung dan skala ya. Tetapi kalau yang asuransi yang masih banyak, kebanyakan, ya itu saya baca laporannya, ini sebenarnya dilaporin apa sih maksudnya? Kan harusnya ada poin-poin apa yang menjadi penting untuk disampaikan.
Itu juga sesuatu yang menurut hemat saya harusnya ada. Kemudian yang satu lagi adalah internal audit. Internal audit di perusahaan asuransi itu di fit and proper, Bapak Ibu. Di perbankan nggak di fit and proper, kepala SKY itu. Karena di perbankan yang di fit and proper direktur kepatuhannya. Kalau di asuransi kan nggak ada khusus direktur kepatuhan. Tetapi dia merangkap kan biasanya dengan risk management dan lain sebagainya. Kalau di perbankan harus ada direktur kepatuhan khusus. Nah itulah yang di fit and proper. Nah di asuransi karena itu tidak ada, maka kita sematkan amanah itu di kepala SKY. Karena itu kita ingin memastikan SKY itu dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Tapi masih ada yang belum punya SKY juga, beberapa perusahaan asuransi. Mungkin kalau di jiwa hampir rata-rata punya ya, tapi di umum masih ada beberapa yang nggak punya. Jadi artinya apa? Itu adalah yang menjadi mata untuk melihat di dalam lapangan. Kalau internal auditor itu kan pertamanya itu sebenarnya bukan internal auditor. Pertamanya itu adalah bagaimana sistem yang ada di dalam bisnis itu sendiri, compliance system di situ. Kemudian internal auditor, kemudian eksternal auditor. Kapan OJK? Ya di belakang. Sehingga kami ingin mengoptimalkan semua perangkat-perangkat dalam governance itu bisa bersama-sama untuk dapat memastikan bahwa perusahaan ini baik dan bagus. Kemudian aspek pengelolaan investasi. Jadi kalau kita berbicara asuransi, kita juga sudah harus berbicara perlu orang-orang yang jago untuk naruh duitnya, untuk menghitung risikonya, untuk menghitung market risk. Jadi sama kayak di perbankan. Jadi beberapa kualifikasi yang ada di bank itu ya juga harus dimiliki oleh direksi yang memang mengelola investasi. Termasuk juga ada komite-komitenya, ada batasan limit memutusnya, itu dalam rangka untuk governance-nya. Nah, hal-hal inilah yang kemudian juga ada terakhir ya PUJK 5 ya, revisi dari PUJK 71. Yang paling mendasar adalah bagaimana kami melihat pembatasan untuk pihak terkait, Bapak Ibu. Di mana dari sebelumnya dari total investasi, maka sekarang kita batasi untuk terkait itu hanya dari ekuitas plus saplun. Jadi artinya kalau Bapak Ibu punya banyak investasi kepada pihak terkait yang melebihi batasan 10%, karena dulu batasannya dipakai dengan investasi, sekarang jadi ekuitas dan saplun, maka dalam waktu setahun ini harus dilakukan penyesuaian. Kalau dulu aturan di PUJK 71, pelanggaran terhadap kelebihan dari batasan investasi dan lain sebagainya, itu nggak ada sanksinya. Cuma tidak diperhitungkan di dalam aset yang diperhitungkan dalam konteks perhitungan RBC. Kalau sekarang itu dianggap sebagai pelanggaran, pelampauan itu, dan harus ada action plan untuk dapat diselesaikan. Jadi ada perbedaan mazhab yang bergeser. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga terkait dengan aspek produk dan distribusi. Nah, di kita ini juga saya termasuk yang mengatakan bahwa izin produk yang terlalu rigid itu pisau bermata dua. Di lain sisi, mungkin dalam tanda kutip mengamankan bagi regulator, tapi di lain sisi itu juga tidak menguntungkan. Kalau mau jujur, kenapa? Karena Anda itu menggunakan produk itu kan sebagai alat Anda untuk dapat mengembangkan bisnis. Kalau terlalu rigid dimasukin ke mikronya, maka itu akan menghambat ruang gerak untuk dapat bergerak dengan cepat. Jadi itu yang sebenarnya yang ke depan ya. Ini waktu saya masih di pengaturan saya katakan bahwa harus sudah sangat jelas yang mana yang sebenarnya izin produk itu, yang mana sebenarnya nggak perlu izin. Misalnya
Untuk produk-produk yang berisiko dan lain sebagainya, ya harus izin. Tapi produk-produk yang sifatnya umum, apalagi kalau cuma amandemen sedikit-sedikit, ya harusnya nggak perlu izin. Yang ketiga adalah di perusahaan asuransi itu harus rajin mereview. Karena begitu gampangnya mengeluarkan produk, kan produk di perusahaan asuransi itu kan nggak perlu investasi kan. Beda kalau di perbankan. Kalau di perbankan untuk mengeluarkan suatu produk, dia harus didukung dengan sistem. Sehingga teman-teman di perbankan itu benar-benar kalau sampai produk itu fail, dia rugi. Misalnya kalau produk itu dia keluarkan, nggak laku di market, itu dia rugi. Ada kerugian yang dia harus tanggung. Karena dia harus menyiapkan A-to-Z-nya. Tapi kalau di asuransi, karena tidak terlalu ada, A-to-Z-nya itu tidak terlalu connect ya, yang saya lihat. Begitu banyak produk yang dikeluarkan, tapi sebenarnya produk yang benar-benar ada itu nggak banyak. Nah ini yang harus benar-benar dilihat. Dan proses juga di kita tidak ada juga pelaporan kepada pengawas bahwa produk ini seperti apa, tidak terlalu ini, maka dengan ini kami tidak ya artinya mencabutkan untuk tidak menggunakan produk itu. Nggak ada nggak ada kalimat itu tetap on terus gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat banyak sekali. Nah ini yang perlu kita lihat. Sebenarnya kalau kita bisa tarik kan produk-produk itu kan bisa dibagi berdasarkan line of business-nya. Misalnya produk yang terkait dengan harta benda, ini yang produk yang masuk kepada sederhana, ini produk yang masuknya kepada kerugian yang seperti apa, itu kan bisa kita bagi-bagi. Itu akan jauh lebih ringan menurut saya, dan itu menjadi suatu keniscayaan pada saat masuk nanti ke PSAK 74. Larinya itu Bapak Ibu suka atau tidak suka harus dilakukan. Karena dia per cohort kan, nanti akan semuanya. Larinya akan sama. Dan kemudian juga terkait dengan beberapa pengaturan juga kita lakukan bagaimana juga Bapak Ibu di sini terkait dengan memaksimalkan untuk jauh lebih efisien. Sebenarnya secara aturan misalnya, kalau umpamanya ini asosiasi punya suatu lembaga training yang bagus dan sebagainya, harusnya menurut saya perusahaan-perusahaan asuransi itu bisa bersama-sama untuk training-training umum itu menggunakannya dengan biaya bersama-sama, itu jauh lebih efisien. Itu beberapa isu yang mungkin kita bisa lakukan. Nah, yang lebih penting lagi adalah agen. Bagaimana Bapak Ibu tahu bahwa salah satu penyebab yang kadang-kadang kita susah untuk melakukan pengawasan dengan baik itu adalah agen. Dan agen ini untuk perusahaan asuransi jiwa itu menjadi paling penting salah satunya. Karena agen kan nggak banyak, agen asuransi jiwa itu nggak banyak pakai Bank S ya. Bank S dengan agen banyakkan mana? Banyak agen, berarti artinya masih agen. Nah kalau kita berbicara tentang agen itu kan sebenarnya kan bukan pegawai dari perusahaan asuransi. Dia hanya dibayar berdasarkan kontribusi. Nah hal-hal inilah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kalau tidak diawasi dengan baik, itu akan men-trigger mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan, yang akan menguntungkan kepada mereka. Itu poinnya. Dan di dalam POJK sebenarnya itu sudah terang benderang dikatakan Bapak Ibu bahwa tanggung jawab atas perbuatan agen itu adalah perusahaan asuransi. Jadi bisa dibayangkan risiko operasional yang harus Bapak Ibu tanggung yang ditimbulkan oleh agen kalau Bapak Ibu tidak bisa mengelola, memanage, memonitor dengan baik. Ini menurut saya PR yang harus dipikirkan in the long term. Ya kita bisa lihat lah, misal kalau di luar negeri pakai agen, memang asuransi jiwa, seperti apa mereka mengelola agennya, hal-hal apa yang harus dilakukan. Menurut saya itu penting. Karena kan kita punya saluran pemasaran banyak kan. Tetapi kalau untuk jiwa masih banyak agen. Nah, tentu bagaimana cara memonitor agen? Uang nggak boleh dong agen terima, harus direct dong perusahaan asuransi. Tentu harus dibantu dengan
sistem. Kalau zaman saya dulu, ini saya pengalaman saya pribadi dulu. Kalau dulu kan kita orang zaman dulu ya, kita kan lebih kenal Bumi Putra dulu kan, Haji Bibit. Sebut merek. Sebut merek Haji Bibit. Dibandingkan dengan bank kan, benar nggak? Karena nggak ada di orang-orang yang generasi lama yang nggak punya asuransi itu. Kayaknya pada waktu itu belum ada produk bank asuransi pendidikan. Karena asuransi pendidikan itu kan baru lahir 90-an ke atas kan. 94 ke atas lah. Propornya utama adalah Bank CIMB, Bank Niaga. Dulu zamannya Pak Rudi Johan yang jadi dirutnya, saya ingat sekali. Itu propornya itu Bank Niaga. Kemudian baru ikut kan yang lain-lain dengan produk-produk ini. Bagaimana sebenarnya masyarakat atau nasabah itu nggak kenal dengan perusahaan asuransinya? Saya sendiri nggak kenal. Dan begitu agennya bilang, saya mau keluar, saya bilang saya ikut juga keluar. Nah ini saya ingin mengatakan, message yang ingin saya katakan, jangan sampai nasabah itu hanya kenal agen, nggak kenal perusahaannya atas produk yang dia punya. Dan itu banyak Bapak Ibu sekalian, saya yakin banyak sekali. Karena begitu intensnya, agen itu menservis, memfasilitasi si nasabahnya. Ya itu balik lagi kan kepada dia kan, kepada bisnisnya kalau lancar segala macam. Tetapi jangan sampai ini menjadikan big fire yang merugikan, gitu loh. Ini adalah hal kecil yang mungkin menurut saya penting ya. Kemudian yang lain adalah produk-produk yang garansi. Saya lihat masih banyak di perusahaan asuransi itu yang produknya itu ya saya lihat kayak fundingnya deposito lah. Yang sebenarnya nggak terlalu menggambarkan yang dia jual itu insurance. Menurut saya. Dan itu banyak. Dan itu sangat berisiko tinggi. Nggak sustain. Siapa nasabahnya? Tentu nasabah-nasabahnya adalah nasabah yang cuma melihat return. Dia bandingin bank dapat berapa sih? Kalau bank-bank besar deposito 3-4%. 3% lah. Nah, return yang dijanjikan itu bisa 5%, 6%. Jangka waktunya cuma setahun. Jadi pada dasarnya keuntungan bagi perusahaan asuransi dapat uang tunai kan untuk nanti diinvestasikan. Iya, kalau returnnya pas investasinya dapatnya sama. Ini yang menurut hemat saya berbahaya. Dan saya menemui masih banyak yang dilakukan. Dan itu bukan asuransi. Gitu ya. Jadi kita harus berpikir ya untuk yang sustain asuransi yang seharusnya. Mungkin itu ya. Kemudian terkait dengan tantangan dan peluang asuransi jiwa ya. Kemudian di sini kita lihat ini permodalan. Jadi kalau kita lihat asuransi, bank sama padat modal. Karena serapan terakhir itu adalah modal. Jadi kalau bleeding, siapa yang bisa nyerap? Modal. Jadi kapasitas permodalan ini menjadi penting. Nah, dalam waktu dekat akan ada ketentuan terkait dengan untuk peningkatan permodalan Bapak Ibu. Yang tentu untuk perusahaan asuransi yang sudah besar dan sudah memang memenuhi, ya mungkin nggak ada isu ya terkait dengan ekuitas ini. Dan bisa saja ke depan akan diatur permodalan itu seperti di perbankan. Perbankan itu kan ada tier 1, tier 2, tier 3, dan lain sebagainya. Tier 1 harus minimal 6%. Tier 1 itu ialah ekuitas Bapak Ibu. Kalau di kita kan kita nggak ngakui adanya subordinate loan. Tetapi pada saat di PID, itu kita masukkan kalau umpamanya ada. Karena subloan itu sendiri seperti modal pelengkap, adalah kuasi modal. Jadi boleh untuk kita hitung. Tapi dengan jumlah yang terbatas. Kemudian mis-selling atau misconduct. Ini juga merupakan sesuatu yang tantangan bagi kita. Karena kita masih banyak menggunakan agen tadi. Artinya pada saat agen itu melakukan penjualan, kalau dia tidak sesuai, maka itu berpotensi menjadikan adanya komplain daripada masyarakat yang membeli. Karena dia memakai apa yang disampaikan oleh agen.
Nah, itulah kenapa aturan PAID itu minta untuk direkam, kemudian setelah direkam konfirmasi ulang. Itu adalah proses sebenarnya untuk melindungi perusahaan asuransi dari terjadinya mis-selling atau misconduct. Dan sebagai informasi sekarang kan yang namanya IPK itu sekarang sudah menjadi kepala eksekutif pengawasan. Jadi mereka juga mempunyai kewenangan untuk mengenforce menerapkan perlindungan konsumen, termasuk juga mengenforce sanksi-sanksi. Nah, sanksi-sanksinya itu akan sangat banyak bermain di sanksi-sanksi denda yang jumlahnya akan sangat signifikan. Itu juga, jadi itu yang harus Bapak Ibu pikirkan. Dan dalam era di regulator belahan manapun di dunia, pada saat sanksi market conduct itu terjadi, biasanya itu publik, menjadi news public. Itu juga menjadi sesuatu isu yang harus kita hati-hati bagaimana kita menjaga bisnis ini untuk hal-hal yang kemungkinan menjadi permasalahan di kemudian hari itu tidak terjadi. Kemudian literasi tadi saya sudah sampaikan, itu juga menjadi suatu tantangan ya. Kemudian, nah kemarin saya diskusi ya dengan Pak Kurnia ya terkait dengan yang biru ini. Pengembangan produk asuransi wajib terhadap pekerja yang memiliki risiko tinggi dan sangat tinggi. Ini terkait dengan bagaimana meningkatkan market share menurut saya. Kita nggak bisa kita saja yang berjuang tanpa ada keterlibatan daripada pemerintah menurut saya. Jadi harus ada kewajiban juga yang diamanahkan untuk masyarakat itu mempunyai asuransi jiwa untuk, mungkin menurut saya ya, ini karena kita berbicara di jiwa ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, misalnya pekerjaan-pekerjaan yang ada di tambang, ya harusnya semua pekerjanya wajib dong untuk diasuransikan jiwa. Di mana dia bayarnya? Bisa saja itu dilekatkan menjadi seperti kayak menjadi asuransi wajib, tapi tidak harus dibayar ke BPJS, tetapi top up-nya bisa ke swasta gitu loh. Tapi aturannya itu mewajibkan. Ini adalah bagian daripada mengamankan pekerja dan juga kita dapat market share-nya juga menurut saya. Jadi peran pemerintah untuk dapat menumbuh kembangkan masyarakat untuk berasuransi itu menjadi penting. Kan pertama digratisi. Lama-lama kan kalau sudah dia mendapatkan manfaatnya kan dia muncul sendiri pengen asuransi dengan keinginan sendiri. Dan saya ngelihat tuh banyak kemarin kejadian gara-gara COVID ya. Banyak sekali orang mempunyai asuransi tambahan setelah merasakan mahal biaya berobat sendiri itu loh. Itu banyak sekali tuh, dan itu kalimat itu banyak, dan harusnya kalimat-kalimat yang mensiarkan kemanfaatan, testimoni yang mengatakan bahwa saya sangat merasakan kemanfaatan dengan insurans, itu harusnya lebih banyak digaungkan. Kalau mahal TV, ya radio gitu loh. Radio itu murah. Pengalaman saya waktu saya mengembangkan perbankan syariah itu kita geber itu karena TV itu mahal banget. Kemudian ini tadi implementasi IFRS 17, kemudian spin-off ya Bapak Ibu sekalian. Sudah selesai ya? Nah kemudian ini yang tadi ya. Jadi ini mungkin tidak perlu saya ini ya, artinya ini adalah peran atau langkah-langkah ya, dan Pak Kurnia kan yang mengawal kalau di OJK untuk terkait dengan implementasi IFRS 17 ini kayaknya teman-teman GV itu rutin ya, sudah terutama yang jiwa itu sudah diminta untuk sharing, karena Bapak Ibu sekalian kan terkait dengan induknya sudah mengimplementasikan, tentu sebagai bagian daripada holding, mereka pasti akan bagian daripada holding besarnya yang ada di luar, maka mereka pun akan meminta kita mengimplementasikan. Nah ini adalah spin-off tadi, ini tadi yang saya katakan bahwa terkait dengan spin-off ini tentu bukan simsalabim, jadi Bapak Ibu harus benar-benar pikirkan dan itu harus dimasukkan di dalam rencana bisnisnya. Jadi bulan depan insya Allah POJK-nya kuat, dan Bapak Ibu setelah POJK keluar itu ya harus mulai memikirkan untuk seperti apa strateginya, termasuk juga untuk mencari strategi bisnisnya. Kalau umpamanya kita tidak mau sendiri, kalau umpamanya kita sendiri ya tentu kita harus melihat apa saja yang bisa kita kembangkan. Tentu di sini di POJK yang baru untuk spin-off ini dimungkinkan pemakaian platform yang sama kalau masih dimiliki oleh satu induk. Itu adalah bagian dalam rangka untuk mendukung efisiensi. Kalau istilahnya itu di perbankan kita menyebutnya leverage.
Jadi memungkinkan. Nah, hal-hal apa lagi yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan sebagai bagian dari terobosan untuk supaya efisien, supaya dapat skill of business-nya. Skill of business-nya biar dapat. Karena kan nggak mungkin kalau umpamanya Anda keluarnya 10, bisnisnya cuma dapat 5, 5-nya itu kan harus Anda lihat seberapa lama itu bisa kita set. Kalau enggak kan itu akan menjadi suatu beban dan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Mungkin itu dari saya. Dan ini adalah strategi OJK tahun 2023. Ini kita lihat ada hal-hal yang mungkin ini mimpinya OJK ya. Ini akan muncul nanti lebih besarnya itu di roadmapnya OJK sebenarnya yang sudah ada destination statementnya OJK. Nah, dapat saya sampaikan juga salah satunya ke depan ya kita itu akan membuat fraud list, Pak. Jadi fraud list itu jadi OJK akan membuat fraud list secara terintegrasi secara SJK wide. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu dalam rangka untuk melihat ya. Jadi orang-orang yang kita anggap itu tidak baik atau pelaku-pelaku yang nggak benar itu dalam rangka untuk melindungi industri ini. Jadi itu bisa dipergunakan. Jadi tentu Bapak Ibu semua kan punya kan, tetapi Bapak Ibu kan tidak bisa menggunakannya bersama-sama kan, karena nah ini adalah OJK sudah punya, tetapi sekarang punyanya itu kan terbatas kan, ada yang perbankan, ada ini. Sekarang itu kan kita blend menjadi satu, kemudian nanti fraud list itu bisa dipakai oleh industri dengan tentu diberikan hak akses yang terbatas. Tapi itu lagi dibangun ya, lagi ke depan ya, arah-arah ke depan. Kemudian yang lain juga termasuk juga asuransi kan selama ini kan main di Asgred, ini tapi bukan jiwa yang umum ya. Nah, saya kemarin udah bilang, harusnya kita bisa akses slip. Salah slip apa? Harus ada data balikan. Nah, kita kasih data balikan yang kita akan pikirkan. Apa yang kira-kira bisa asuransi berikan untuk memperkaya data slip. Tapi yang jelas, asuransi harus punya akses ke slip. Karena apa? Karena asuransi menjamin kreditnya. Masa kita nggak tahu barang yang kita jamin? Saya bilang, harus tahu kita barang yang kita jamin. Nah, itu adalah bagian daripada bagaimana kita ingin menjadikan bahwa SJK ini perbankan, asuransi, pasar modal, IKND lah ya, IKND itu berada dalam wing yang setara dalam konteks kebersamaan dan bagaimana informasi itu bisa sama dan mempunyai supaya tujuan bagaimana stabilitas sistem keuangan itu tercapai. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Dewi. Banyak sekali ya informasi yang diterima. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita batasi pertanyaan 1 atau 2 dari teman-teman. Mungkin ada hot question. Ini mumpung ada Ibu di sini nih. Bisa. Assalamualaikum Ibu. Saya dari Manulai mau bertanya. Maaf pertanyaannya mungkin ya hot ya Bu ya. Cuma mau bertanya. Tadi kan sudah dipaparkan ada beberapa isu yang lagi tren di industri. Saya mau tahu kalau dari pihak OJK bagaimana sih tahapan dari isu tersebut diolah menjadi peraturan untuk menertibkan pelaku-pelaku industri seperti kami gitu. Bagaimana tahapannya dari isu menjadi peraturan. Mungkin sama satu lagi Bu, untuk mungkin saya mau minta pendapat Ibu, sebenarnya berapa sih proporsi yang baik antara perbandingan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah? Kalau misalnya tadi dilihat dari pemaparan per Maret 2023 kan berdasarkan ASEP asuransi syariah itu di sekitar 5,6%. Nah, sebenarnya yang ideal itu menurut Ibu di berapa ya? Mungkin itu dari pertanyaan dari saya. Mungkin sama yang syariah itu mungkin apakah ada ya dari kan itu kan sudah sepak terjang perbankannya sudah lama ya Bu ya. Jadi mungkin apakah untuk yang khusus syariah tadi ada nggak ya listener yang kita bisa petik gitu dan kembangkan di dunia industri asuransi juga? Tiga. Pertama adalah terkait dengan tadi bagaimana informasi-informasi yang muncul dari industri atau dari masyarakat itu diolah menjadi suatu peraturan. Tentu
pada saat OJK itu menyusun suatu aturan, pertama adalah kita itu tiap tahun itu punya program kerja. Jadi kita punya program kerja apa saja peraturan yang akan kita keluarkan. Prolex namanya. Ya kayak di DPR juga ya. Jadi prolex. Dan itu harus diputus di dalam RDK. Kira-kira seperti itu. Nah, prolex itu bagaimana cara menyusunnya? Tentu kita lihat kira-kira peraturan mana yang paling penting dan harus ada. Kalau dia belum ada berarti bikin baru. Atau kalau dia sudah ada, ini harus diamandemen. Ya salah satu informasi mengamandemennya karena tadi adanya core issue, adanya mungkin hal-hal yang kita melihat sesuatu yang karena tidak diatur secara jelas sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan misconduct dan lain sebagainya, atau sesuatu yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang lain adalah juga dalam rangka international best practice. Misalnya ada suatu isu yang secara internasional yang memang harus kita adopsi di dalam aturan kita. Jadi informasi atau hot issue atau apapun yang terjadi di masyarakat itu merupakan bagian daripada proses yang masukan untuk pengaturan kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, kan sering kan suka OJK mendengar dulu ya, suka diundang kan? Nah, itu adalah bagian daripada kami memperoleh informasi kira-kira kebutuhan daripada industri itu apa, termasuk fraud list ini. Ini kan sebenarnya kebutuhan industri yang waktu disampaikan dalam beberapa pertemuan. Termasuk kalau saya nggak salah tahun lalu AJI udah menyampaikan usulannya. Tahun 2022 ya kalau saya nggak salah itu udah datang gitu loh. Tetapi kan memang perlu proses di dalam internal OJK-nya. Karena apa? Kalau kita sudah ngomong tentang sesuatu aturan yang terkait dengan sistem, kita kan harus berbicara dengan infrastruktur IT-nya, berbicara dengan kerahasiaannya, mekanisme hukumnya, banyak hal yang harus kita bicarakan. Apalagi kalau kita mengatur yang sifatnya OJK wide, artinya ini berlaku tidak hanya untuk IKNB, tapi berlaku untuk perbankan, berlaku untuk pasar modal. Sehingga beberapa isu-isu yang sifatnya sektoral itu harus kita selesaikan dulu untuk dapat masuk ke aturan-aturan yang umum, untuk detailnya baru masuk ke SE-nya. Ini itu ya. Nah, yang kedua, pengalaman kami di perbankan syariah dulu ya, Tika ya. Jadi dulu itu perbankan syariah itu bertahun-tahun punya mimpi 5% share-nya. Dan 5% itu nggak pernah tercapai. Kalau cuman kayak gini nih, kayak cuman dari pertumbuhan yang dari laba, kemudian dari yang ada, itu terlalu kecil. Maka muncullah idenya, apa yang dilakukan? Leveraging. Boleh pakai infrastruktur induk. Karena itulah kalau kita ngelihat UUS-nya yang punya seperti Bank Permata, BTN, itu UUS-nya itu sudah 20, 30, 40 triliun asetnya. Udah bukan lagi kecil, gede itu udah jumbo semua itu. Nah, tapi mereka juga masih kendala kalau mereka spin off menjadi full place. Karena pada dasarnya banyak infrastruktur yang dimiliki, seperti umpamanya leveraging itu. Orang konvensional boleh jualan produk syariah. Tapi pada saat sistem pembukuannya masuk ke sistem pembukuannya syariah, bisa. Penggorengannya dipisahkan. Tapi dia boleh menjual. Bahkan ada isu menariknya waktu awal di launching leveraging itu, Bu. Jadi yang menjual itu orang konvensional, dia berpakai nggak cara syariah. Pakaiannya maksudnya. Ada nasabah yang komplain, itu juga jadi masalah. Jadi artinya masyarakat, teman-teman pemasar yang menjual produk syariah, ya harus menyesuaikan juga, nggak harus pakai kerudung, tetapi yang sopan dan lain sebagainya. Nah, itu juga etika-etika kecil yang memang harus kita perhatikan, yang memang bisa menjadi kontraproduktif kalau umpamanya itu tidak kita selesaikan. Kemudian bagaimana caranya? Kenapa jadi besar? Ya salah satunya itu kalau umpamanya, ya kalau saya boleh katakan ya, kalau wapresnya itu bukan Pak Ma'ruf, ya nggak jadi tuh mergernya BSI, Mbak. Jadi kan harus ada tekanan politik juga di situ, bener nggak? Artinya mau kawin 3 bank itu dari dulu, tapi nggak pernah bisa terjadi kan? Jadi memang harus ada intentionnya juga yang dari atas untuk dari top down juga. Nah,
seperti misalnya Aceh konversi menjadi full syariah, kemudian NTB, kan beberapa itulah akhirnya tercapailah menjadi di atas 5%. Tetapi memang suatu keniscayaan bahwa nanti di pelaku syariah itu harus ada yang gede atau yang besarnya. Apakah itu yang dimiliki oleh induk yang memang kuat karena untuk mensupport modalnya. Tetapi pengalaman kami juga bahwa uus yang dimiliki oleh induk yang lemah, ya pasti anaknya juga lemah. Karena tadi balik kepada pakem yang pertama, modal, orang, infrastruktur. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Berapa persen seharusnya? Ya saya tidak bisa mengatakan persen ya, saya cuma mengatakan waktu dulu kita pertama kali set up di perbankan itu kita pengen 5%. Sekarang itu menurut saya dengan melihat kapasitas yang ada, harusnya 10 atau 15% itu masih pantas. Apalagi kalau kita berbicara, kalau perbankan, ada isu sebenarnya riba dan non-riba. Jadi isunya itu lebih kental. Tapi kalau insurance, sebenarnya beberapa prinsip daripada asuransi itu asuransi syariah dengan asuransi konvensional itu yang paling nyata itu adalah pada saat investasinya asuransi konvensional itu ya jangan diinvestasikan kepada aset-aset yang berbau riba, kan itu nggak boleh, benar nggak? Saya nggak boleh taruh di bank konvensional, nggak boleh taruh beli sukuk atau sukuk emas syariah, obligasi yang konvensional dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Nah kemudian perbedaan syariah sama konvensional ini kan sebenarnya lebih nyata kalau di asuransi ini. Nyatanya apa? Ada yang dana ta'awun tadi. Kan kalau saya pernah ya, saya punya produk takaful ya. Itu karena saya nggak klaim, jadi saya bayar premi itu murah karena uang saya masih ada gitu loh, nggak angus. Kan kalau di konvensional kan jadi angus kan, kayak misalnya asuransi kendaraan bermotor gitu. Misalnya saya bayar 500 saya nggak klaim, kan habis kan. Begitu saya perpanjang, kan mulai dari nol. Nah kalau di syariah waktu itu ya kebenaran waktu itu saya punya, saya nggak klaim, itu masih ada sisa gitu loh. Dana tabaruk tadi, ya. Jadi ada ta'awun tadi, saling tolong menolong gitu loh. Nah jadi apa ya? Bagaimana? Ya sebenarnya kalau kita ngomong tentang prinsip syariah itu bukan berbicara tentang agama. Kebetulan saja itu adanya di dalam, memang itu menjadi bagian. Jadi kayak ini. Orang Islam zakat 2,5%. Itu wajib karena ada di dalam kitab suci dalam Al-Quran. Tapi semua agama, Kristen, Katolik, semuanya itu ada zakat. Benar nggak? Nggak ada agama yang tidak mengatur mengenai charity. Tapi kalau dalam Islam itu benar-benar bunyi gitu loh. Nah sama seperti di dalam syariah ini. Nah di dalam syariah ini bahwa tidak boleh riba itu ada di dalam Al-Quran. Tetapi semua agama pun yang saya tahu, Katolik, Kristen, itu riba itu nggak boleh. Cuman dengan bahasa mungkin yang berbeda, mungkin penerjemahannya ya. Nah, jadi kalau saya ngelihatnya, walaupun syariah itu adalah konsepnya, syariah itu rahmatan lil alamin. Artinya itu berlaku untuk segala umat. Jadi nggak membedakan religion sebenarnya. Ya, tapi value yang baik yang harusnya dikemukakan. Nah, value yang baik itu akan dibaik oleh semua. Sebenarnya itu. Jadi kalau menurut saya harusnya menjualnya itu bisa coverage untuk semua gitu loh. Dan pengalaman saya, BCA Syariah itu 2 periode. Di rootnya itu non muslim, itu John Kosasi itu yang direkturnya BCA sekarang.
Kalau dia ketemu sudah assalamualaikum, saya bilang John, udah sunat. Dia ketawa. Dia dari jauh-jauh assalamualaikum, salam. Ledekannya tuh gitu loh Pak. Jadi artinya ya itu tidak ngomong tentang religion gitu loh. Dan kalau kita belajar tentang syariah, kita belajarnya itu ke dalam Pak, ke Inggris Pak. Bukannya kitanya belajarnya ke Saudi Arabia itu enggak gitu loh. Jadi ini kita berbicara tentang knowledge gitu loh, tentang value gitu loh. Jadi saya ngelihat isu-isu itu yang sebenarnya bisa menjadi apa ya, menjadi keyakinan kita bahwa produk syariah itu bisa akan tumbuh kembang dan banyak yang suka. Cuman tadi balik lagi tantangan pertama literasi, tantangan bahwa bagaimana literasi itu membangkitkan inklusi. Jangan sampai literasi itu malah disinsentif ke inklusi. Karena semakin orang paham mungkin dia takut kan. Dan dia menjadi rasional gitu loh Pak. Bisa kayak gitu kan. Nah jadi informasinya itu harus komplit untuk membuat orang itu menjadi paham. Selain kita memperbaiki bisnis proses kita. Menurut saya sih gitu. Baik, terima kasih Bu. Oke, baik. Pak Kurnia mau nambahkan ya? Oke, terima kasih Pak. Ya, izin Bu. Mungkin tadi yang terkait dengan bagaimana tahapan isu menjadi regulasi itu kan sebenarnya secara tadi untuk proyek itu kan terhadap peraturan atau regulasi yang sifatnya sudah rutin gitu ya, maksudnya menjadi kita agenda rutin. Tapi ketika misalnya ada isu-isu spesifik yang besar dampaknya terhadap industri, mungkin saya sebut tadi terkait dengan PID, isu perlindungan konsumen, kemudian isu hot terkait dengan Askred dan AJK, atau mungkin nantinya isu terkait IFRS 17, itu OJK tentunya akan menjadikan isu itu menjadi regulasi tanpa menunggu waktu lagi itu, apakah itu masuk ke proyek yang rutin. Jadi kita di tengah-tengah tahun pun bisa mengubah proyek atau menjadikan isu itu menjadi kebutuhan regulasi yang harus ditetapkan di tahun ini gitu. Jadi itu mungkin tambahannya sedikit. Terima kasih. Terima kasih Pak Kurnia. Nah ini mungkin menyambung yang Pak Kurnia bilang ya, tadi isu mungkin regulator akan menerbitkan peraturan untuk mungkin perhitungan habis ya Pak ya, berhubungan dengan PSAK 74. Ya, apakah akan dibuat Pak? Kira-kira mungkin ada bocoran kapan waktunya buat teman-teman ya, karena tentunya kan tahun depan begitu kita menyampaikan Renbis juga mesti mengikuti PSAK 74 kayaknya Bu ya. Kalau itu iya lah Bu. Artinya semua ketentuan yang terkait atau terimpact sebagai dampak daripada implementasi PSAK 74 itu harus disesuaikan peraturannya. Tetapi pertanyaannya when-nya itu yang perlu kita bicarakan. Karena memang regulasinya itu kan banyak sekali. Banyak sekali yang harus disusun dan disesuaikan. Nah, ini saya pernah di sana. Saya pernah yang membawa ide kepala departemen yang membuat peraturan. Saya bisa ngebayangkan Bu emang bagaimana padatnya. Dan tahun lalu itu kita itu siang malam itu rapat PSAK itu P2SK itu dengan kementerian itu siang malam itu kan zaman Zoom ya. Waktu siang malam itu dia udah nggak ada Pak Minto tuh, nggak ada Pak Minto itu udah nggak ada itu, cuma itu aja tuh. Jadi benar-benar menurut saya padat. Tapi kami yakinkan dan kami pastikan itu pasti akan dilakukan. Cuman when-nya saja itu mungkin ya. Yang kita perlu nanti kita akan coba komunikasikan ya Pak Pur kepada teman-teman yang di pengaturan. Karena itu kan kalau kita rapat yang di lead sama Pak Kurnia tuh kalau rutin itu Bu, itu kan selalu kita ajak teman-teman pengaturan supaya apa? Supaya mereka terupdate dan langsung catch up dengan sebenarnya apa yang harus dilakukan. Nah, yang isu yang lain lagi adalah menurut saya laporan. Pelaporan yang ada sekarang itu harus diperbaiki. Karena pelaporan yang ada sekarang itu tidak detail. Ke depan, kalau umpamanya LPS itu menjadi penjaminan polis, laporan Bapak Ibu itu harus detail kayak perbankan. Per polis itu harus ada. Kemudian per jenisnya dan segala macam untuk dihitungkan berapa pertanggungannya preminya.
selain premi juga pertanggungan untuk ke masing-masing nasabah itu kan, konkludnya ke sana. Nah, hal-hal seperti itu yang akan menjadi bagian yang di ekosistem Bapak Ibu sekalian yang harus Bapak Ibu siapkan. Selain itu juga di OJK juga akan mempersiapkan itu terkait dengan perubahan format itu. Jadi memang semuanya harus melakukan banyak hal perubahan terkait dengan digitalisasi tadi dari ke sana. Ya. Tambahan sedikit Bu, mungkin maksud Bu Dewi secara lugas teman-teman pengaturan ini saat ini lagi menyusun POJK atau SOJK yang merupakan amanat Undang-Undang P2SK Bu. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi karena 2 tahun ya Pak? Iya, karena 2 tahun. Dan memang di sisi lain yang kereta ini, misalnya kereta PSK74 ini kan tadi setelah kita list misalnya terkait pelaporan keuangannya, kemudian MMBR, cadangan teknis, itu kan yang ada saat ini memang perlu dilakukan revisi dan ini secara paralel Bu kita memberikan masukan-masukan. Mungkin Ibu juga sudah tahu ya kita mau pakai mazhab yang mana nih Bu, mazhab Eropa kah atau mazhab yang IAIS itu ya. Itu kan mungkin juga jadi pilihan dan ini nanti akan kami kaji supaya perubahannya itu apa ya? Mohon maaf bahasa saya agak kasar ya, collateral damage-nya itu nggak terlalu besar lah gitu. Jadi supaya tidak memberikan impact yang terlalu besar ke industri. Kemudian tadi yang dimaksud Bu Dewi adalah kalau kita membayangkan perbankan saat ini kan ketika LPS itu menjaminkan per rekening dan nama ya Bu ya, satu rekening, satu nama maksimal individual itu kan maksimal 2 miliar. Dan dalam bayangan kita kalau lembaga penjamin polis atau simpanan itu tidak punya database masing-masing polis, itu nanti mereka akan menjaminnya seperti apa gitu kan. Kurnia misalnya punya polis di Bu, Manulife di mana kan banyak tuh, kalau masing-masing itu tidak punya database pemegang polis secara nasional, itu kan nanti lembaga penjamin polis itu akan kesulitan dalam menentukan satu nama per polis per insurance company itu mau digaranti UP-nya berapa, itu juga akan kesulitan. Jadi dalam waktu yang akan dekat, ya tadi kan Ibu kan menyampaikan 2028 ya Bu ya. Jadi kemungkinan database pemegang polis secara nasional ini akan diminta atau dibuat lah. Jadi Bapak Ibu ya siap-siap aja keringetan lagi nih untuk menyusun database pemegang polis nasional. Tapi ini untuk kepentingan Bapak Ibu juga dalam rangka penjaminan polis. Mungkin itu aja tambahnya. Terima kasih. Dan mungkin ini juga ya, ini sebagai informasi ya. Kalau laporan dia untuk perbankan, itu apa yang ada di bank, itu masih itu punya. Jadi kita tuh tahu persis semuanya. Nah mungkin ke depan harusnya pelaporan-pelaporan yang masuk ke otoritas, ke OJK, itu pun jauh harusnya lebih detail. Nah yang lain adalah ya kalau di bank neraca laba rugi itu dibuat tiap hari. Tiap hari itu neraca laba rugi itu tiap hari. Tetapi ketertiban untuk dapat mengeluarkan report secara rutin itu penting, ya nggak harus tiap hari, tetapi kan harus ada limitation yang jelas gitu loh. Karena nanti itu kan akan sangat pengalaman selama ini teman-teman yang diperiksa. Pada saat diperiksa itu data itu susah. Dan PSAK 74 ini adalah cambuk untuk melatih teman-teman di industri untuk menjadi jauh lebih tertib mempersiapkan diri. Karena dia akan menuntut itu. Karena data historik itu menjadi penting gitu loh. Itu pengalamannya seperti itu. Jadi ya banyak sekali ya PR ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi PR-nya nggak hanya di teman-teman industri tapi juga di regulator ya, karena banyak yang harus dilakukan untuk dapat kita menjadi sustain tadi. Tapi itu proses ya. Jadi orang kalau mau masuk SMA ya lewat SMP dulu kan, walaupun cuma setahun kan, misalnya dia kelas Axel kan, nah, kayak gitulah. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi, Pak Kurnia. Kita akhiri sesi yang dengan Ibu Dewi. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih.